selamat hari Minggu. Kami akan memberikan informasi untuk minggu ini. Jangan lewatkan serangkaian Paskah kami. Tanggal 28 Maret 2026 akan diadakan Easter Kids Celebration bertema Jejak Si Petualang jam 3 sore di gedung gereja. Acara serangkaian Paskah selanjutnya pada tanggal 3 April 2026 akan diadakan Jumat Agung bersama Pastor Stephen Lim jam 10 pagi di gedung gereja. Dan juga akan diselenggarakan ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April pukul 10 di gedung gereja. Bagi jemaat Rehoboth Semarang yang ingin memberi, dapat memasukkan ke kotak-kotak yang tersedia atau kris yang ada di bawah ini. Bagi jemaat yang mempunyai pertanyaan seputar gereja, dapat menghubungi hotline kami yang tertera di bawah ini. Saya punya ayat pegangan untuk jemaat Rehoboth Semarang hari ini. Efesus 5 ayat 20 dalam King James Version, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Jemaat Rehoboth Semarang dapat menemukan ayat-ayat pegangan seperti ini, renungan harian dan informasi seputar gereja di WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Bye-bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita, ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Ajarku memahami apa yang kau ingini. Nah, gampang loh saudaraku. Sampai-sampai saya berjuang untuk mengurai satu persatu apa yang menjadi tracknya Tuhan supaya kita bisa di titik berkenan di hadapan Allah. Tapi tidak bisa dipungkiri saudaraku, orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri dengan benar tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang bisa menjadi penjala jiwa untuk orang lain. Di dalam perenungan saya satu minggu ini, saudaraku, saya terpikir sekali dengan yang namanya Sunday School, teens, itu terus ada di beban pikiran saya. Sekolah minggu, anak-anak remaja itu menjadi beban di pikiran saya. Karena saya tahu tugas gereja harus menangkap generasi.
Tugas gereja harus menangkap benih-benih ilahi ini. Kalau kita berbicara teens, kita berbicara Sunday School, kita berbicara tentang benih ilahi. Tapi tidak banyak orang yang memikirkan betapa urgensinya generasi ini sedang ditawan iblis. Bagaimana saya tidak khawatir dan memiliki ketakutan yang tidak main-main, saudaraku. Saya memiliki kegentaran itu kalau saya mengingat tidak banyak orang tua yang sadar betapa terancamnya generasinya. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Orang tuanya aja diajar susahnya minta ampun untuk dia sadar bahwa jiwanya terancam. Bagaimana dia bisa membawa anak-anaknya dan generasinya untuk ke Tuhan dengan sungguh. Dianya aja gak sungguh. Saya sungguh Bapak Ibu, saya bertarung di kamar doa saya mendoakan Sunday School dan teens ini. Belum lagi orang-orang yang bertanggung jawab atas Sunday School dan teens, belum tentu mereka punya waktu sama Tuhan sungguh. Itu menjadi kegelisahan saya. Belum tentu mereka punya waktu intim dengan Tuhan. Saya takut mereka tidak punya waktu yang real time, prime time dengan Tuhannya. Apa yang mau diajarkan kalau mereka tidak punya prime time sama Tuhan? Gereja hari ini menyepelekan sekolah minggu dan teens. Mereka hanya ya udah seadanya, daripada ganggu orang tua di dalam dibuat. No, tidak seharusnya begitu, saudaraku. Makanya saya bekerja keras bagaimana gereja ini, teens dan Sunday School ini benar-benar maju. Maju dalam arti maju ke Tuhan, menuju maunya Tuhan. Kita kurang orang, kita kurang fasilitas, banyak hal. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi untuk saya jalan untuk generasi ini. Tapi ada kekhawatiran itu. Saya khawatir guru-guru ini tidak sungguh-sungguh punya kedekatan dengan Tuhan. Mereka hanya melayani karena job desk mereka. Saya takut orang tua tidak sungguh-sungguh mendorong anaknya untuk punya komunitas kekristenan yang kuat. Saya takut orang tua dan guru-guru pembina ini tidak pecah hatinya buat Tuhan, saudaraku. Kalau Anda berpikir tentang jiwa-jiwa, jangan jauh-jauh, pikirkan jiwamu dulu. Jiwamu harus selamat. Kalau kau udah memikirkan jiwamu, kau pikirkan keluarga intimu dulu. Sudah selamat belum? Termasuk anak-anakmu itu. Gimana? Apa yang mau diajarkan seorang orang tua, seorang pembina, seorang guru, kalau jam doanya berantakan, kekudusan hidupnya hancur? Apa, saudaraku? Coba renungkan ini. Ini yang saya takutkan. Sekolah minggu dan teens berarti benih ilahi yang sering disepelekan, dinomorduakan dan dipikir gak penting. Padahal itu sangat penting sekali. Teens itu sedang jungkir balik, saudaraku, di tempat ini. Susahnya minta ampun. Betul. Itu sampai anak saya Jaden itu sampai, saya ngomong sama dia, bebanmu akan teens ini bagus, tapi jangan buat kamu trauma dengan pelayanan karena sulitnya manusia di dalamnya. Maka pada pagi hari ini saya ajak orang tua yang mempunyai anak-anak teens, dorong anak-anakmu. Amin, saudaraku. Amin. Gak perlu dikejar-kejar, gak perlu ditarik-tarik. Tahu ini komunitas untuk baik anakmu. Para pembicara-pembicara di teens, buat jam doa yang benar. Pasung hidupmu dalam kekudusan. Kamu tidak sedang santai sembarangan. Saya mau latih anak-anak di teens benar.
Saya sedih saudaraku, saya sedih. Karena dunia sedang menabur benih-benih dunia itu begitu kuat hari ini. Tontonan, game, semuanya dicekokin dengan hal dunia. Kalau orang tua tidak takut akan itu, kau pikir hanya dengan pendidikan cukup? Nggak cukup saudaraku. Orang hebat banyak yang bunuh diri karena stres dengan dunia. Fondasi orang percaya adalah kekristenan yang kuat dari kecil. Makanya lihat ya anak-anak multimedia itu anak-anak teens kebanyakan. Saya taruh mereka di situ. Sedari kecil dilatih disiplin waktu, disiplin manajemen, semuanya rapi. Belajar. Kadang masih bolong-bolong, gak datang, gak apa. Saya cuma ngomong, kasih dia waktu. Tantang balik dia lagi. Kalau memang dia mau pelayanan yang benar. Kalau enggak usah. Karena saya sedang menyiapkan prajurit-prajurit. Army of God itu bukan hanya di stiker, tapi benar disiapkan di gereja ini. Amin saudaraku. Amin. Orang tua dukung dong. Amin. Orang tua support dong. Tahu sampai ada jadwalnya teens, jadwalnya sekolah minggu, support datang lebih awal. Biar anak-anakmu duduk belajar untuk menyiapkan diri. Dari kecil orang tua bertanggung jawab saudaraku. Karena ingat, iblis itu menyemai anak-anak sedari mereka kecil. Betul, saya kaget waktu Jaden waktu itu masih kecil saudaraku. Ada satu tab itu di tempat saya buat dia main. Iklan game anak-anak itu bisa sebuah gambar perempuan yang tidak pakai baju lengkap loh. Muncul di iklan itu. Hari ini Roblox sudah dimasukin dengan pornografi. Kamu jangan main-main Bapak Ibu. Anda berpikir, oh enggak apa-apa anakku main game kok. Belum anak-anak main PlayStation, main GTA pukul-pukulan, main ucapan kotor. Anda harus tahu. Di handphone anak-anakmu, semua itu dicek. Jangan sembarangan. Iblis tidak tinggal diam. Anak-anakmu lamsam ke Tuhan, tidak. Tapi orang tua yang bijaksana mempersiapkan generasinya dengan baik mulai hari ini. Amin saudaraku. Saya rindu semua orang tua di tempat ini adalah orang tua yang bijaksana. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan berat mainnya. Hari Sabtu teens malas nganter jauh. Hei, aku mau ke Citraland, mama papa mau ke Citraland. Nanti itu nyawa anakmu. Jangan malas antar, gak bisa antar, Grab ada hari ini. Amin. Pakai Gojek suruh berangkat, dipantau aja. Anak saya juga saya buat begitu kok. Udah gede, udah teens. Kecuali anak sekolah minggu jangan di-grabin nanti hilang. Ya, amin Bapak Ibu. Kalau udah remaja biarin, dipantau. Belajar untuk itu. Orang tua dengar. Kasih contoh anakmu berangkat ke gereja yang rapi, yang benar. Mau ketemu Tuhan. Jangan sandal jepitan. Amin. Pakai baju yang terbaik. Persiapkan persembahan. Uang pun ditata yang baik. Hidup ditata yang baik, masuk. Jangan telat. Belajar. Biar anak-anakmu dari kecil lihat. Betapa semangatnya papa mamaku melayani Tuhan. Saya rindu. Saya dari kecil begitu sama mama saya. Sama papa saya. Persembahan aja saya gak boleh pakai kurus-kurus gitu, gak boleh. Kasih yang bagus. Pakai baju yang bagus. Terbaikmu, ketemu Tuhan kok. Hal kecil saudaraku, jangan telat. Amin. Di sini ada 10 menit sebelum ibadah ada penyembahan, datang. Sudah tahu depan itu ada pasar apa itu? CFD, saya baru rindu Bapak Ibu, kalau kemarin saya pantau, 10.30 udah sepi jalan. Mungkin kalau bisa tahun depan saya undur jadi 10.30, jadi jalannya enak udah. Amin gak nih, setuju apa gak? Nanti jangan ngomong loh, kesiangan pastor, tak tuduki tenan. Ya, karena 10.30 saya lihat sudah sepi, gak ada penjualan. Lebih bagus gitu kelihatannya, tapi nanti dulu saya bawa dalam doa. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari yang indah ini saya mau mengingatkan. Iblis tidak akan melepaskan anak-anakmu lamsam ke Tuhan. Oh tidak, dia akan menawan jiwa mereka semenjak mereka masih polos. Dari kecil, anak sudah dicandu dengan gadget.
Penelitian saya di akademis saya meneliti tentang betapa jahatnya anak kecanduan gadget. Sisi teologis maupun sisi psikologis itu ada semua. Ada roh yang mengikat mereka. Coba ya anak-anakmu kalau sudah kecanduan addicted dengan gadget, kamu cabut. Dia bisa tantrum Bapak Ibu. Tantrumnya itu gak keluar biasa loh. Dia bisa, wah. Kalau dari kecil kamu kasih gadget, dia akan speech delay. Dia susah untuk berbicara dengan banyak orang. Itu banyak psikologinya berpengaruh. Jangan cuma anakmu diam kamu kasih gadget, rusak. Maka pada pagi hari ini saudaraku, semua para pengajar sekolah minggu, teens, kau punya peran besar, orang tua, kau punya peran besar, gereja ini punya peran besar untuk menangkap generasi. Kalau kau santai saja, kau pikir kau sekolah sudah diberikan sekolah yang terbaik, nggak bisa. Saya dulu praktisi pendidikan saudaraku. Sekolah Kristen terbaik pun yang paling mahal sekalipun, dalamnya banyak anak yang rusak di dalamnya. Kau mau apa? Hari-hari ini lihat, di sosial media jelas. Sampai ada yang bunuh diri karena dibully, betul? Betul Bapak Ibu? Lompat. Ada yang ngomong dari lantai 2, dari lantai 4, gak tahu deh. Tapi dia bunuh diri. Beberapa tahun lalu deh. Saya ingat waktu di Setos itu terkenal sekali. Anak-anak muda kalangan hashtag. Apa ya? Bunuh diri itu indah. Bunuh diri itu indah. Banyak anak yang lompat. Kenapa? Karena orang tua hanya fokus pendidikan formal. Kamu lupa mempersiapkan generasi itu dengan takut akan Tuhan. Karena dunia tambah jahat, saudaraku. Dunia tidak menjanjikan kenyamanan. Kamu pikir dengan S2, S3 jadi guru besar, jadi profesor. Pasti hidupnya terjamin, belum tentu. Maka pada pagi hari ini, sekali lagi dengan kerendahan hati saya mau mengingatkan kepada kita semua. Kita harus menjadi gandum-gandum di antara lalang-lalang di bumi ini, saudaraku. Iblis itu lalang dan mereka menyemai anak-anakmu untuk jadi lalang bukan jadi gandum. Anda pun sama sebagai orang tua ingin dituai oleh mereka suatu hari nanti bukan jadi gandum tapi jadi lalang. Yang di dalam perumpamaan apakah lalang dicabut? Tuhan Yesus menjawab jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Lalu kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Itu terdapat dalam Matius 13 ayat 29-30. Apakah lalang dicabut, pastor? Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan itu, tidak. Nanti gandumnya ikut tercabut. Pernah gak saudaraku berpikir di tempat ini, Anda itu lalang apa gandum? Orang tua, guru-guru, pembicara-pembicara di tempat ini, aktivis-aktivis di tempat ini. Pernah gak Anda berpikir Anda itu lalang atau gandum? Kalau orang tuanya lalang, pasti lahirnya lalang. Hidup semaunya dia. Jangan spekulasi, saudaraku. Kau hidup jangan spekulasi, jangan tenang-tenang. Ya mungkin aku lalang, mungkin aku gandum, pastor. Gak bisa, bahaya itu. Itu bahaya sekali. Kau harus memastikan semenjak kau di bumi ini, apakah aku gandum atau lalang itu harus jelas. Harus kau pastikan semenjak nafasmu masih ada. Karena itu adalah bekal untuk kekekalanmu. Karena kau gandum atau lalang itu bukan karena Tuhan. Bukan tergantung Tuhan. Tapi tergantung diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Tergantung kita mau jadi lalang atau mau jadi gandum.
Apa yang saudara bawa, apa yang membekali saudara, apakah Anda gandum atau lalang, itu tergantung dari kita. Saya boleh katakan kenapa begini saudaraku, itu ketakutan saya. Karena generasi di bawah kita ini harus jadi gandum. Tapi bagaimana jadi gandum kalau orang tuanya tidak pernah memikirkan jiwanya untuk menjadi gandum. Tidak pernah berjuang hari hidupnya yang bisa dipertontonkan generasi untuk melihat betapa orang tuanya fight 24 hours 7 days untuk kesenangan Tuhannya. Mama pelayanan masih nipu sana sini. Papa pelayanan masih aja omongannya kasar di rumah sama mama. Hah, pelayanan? Oh, papa aja pelayanan masih mukulin mama. Papa pelayanan masih ngerokok. Mama pelayan masih suka gosip tuh loh sama teman-temannya. Apa yang mau dilihat? Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Bekal kekalmu dimulai dari di bumi ini. Kalau kau tidak berani mengambil langkah konkret mulai hari ini untuk jadi gandum atau lalang. Ingat ya, orang-orang yang najis, orang-orang yang memiliki kebencian, dendam, penyembah berhala, orang-orang yang matre tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang penakut, ini adalah orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak Ibu, Anda datang ke gereja ini bermaksud untuk belajar. Supaya Anda mengerti apa yang Allah kehendaki. Betul Bapak Ibu? Betul? Anda datang ke gereja ini mestinya mempersoalkan kehidupan kekalmu. Kalau Anda ingat Rehobot Semarang, berarti Anda ingat masuk ke sini, Anda sedang duduk belajar mempersiapkan kekekalan. Karena di mimbar ini saya akan bawa Anda ke sana. Karena kalau menyangkut masalah kehidupan jasmani, dunia bisa menyediakan kok saudaraku. Orang yang tidak bertuhan pun bisa memilikinya. Tapi yang tidak bisa diberikan oleh orang dunia atau orang di luar sana, di luar gereja ini adalah kekekalan. Di gereja ini diberikan bekal untuk kekekalanmu. Di luar sana tidak bisa memberi, di sini gereja ini memberikan bekal kekalmu. Itulah sebabnya setiap kita harus cemas. Gereja harus cemas, gereja harus galau. Dalam hal ini saya sebagai gembala, sebagai pendeta. Dan para pelayan Tuhan. Kalau masih melihat jemaat itu belum punya bekal gandum dalam hidupnya. Masih sembarangan hidup. Saya dulu nggak peduli saudaraku, betul. Saya dulu tidak peduli dengan urusan orang. Bodoh amat lah. Lu mau masuk neraka, lu mau masuk mana terserah. Yang penting hidupku aja udah banyak masalah. Betul nggak? Umumnya begitu nggak? Manusia begitu, saya sudah banyak masalah. Saya buka pelayanan dulu, yang penting jemaat datang deh. Jemaat datang, buat acara-acara orang datang. Udah, saya pendetanya, saya gembalanya, udah dihormati, udah, begitu aja, udah. Tapi hari ini saya bertobat, saudaraku. Itu rendah sekali. Itu rendah sekali. Sungguh saya bertobat. Saya mulai hari ini merasa galau kalau kehidupan jemaat yang saya layani belum punya kepastian bahwa mereka itu adalah gandum. Kau dan saya harus cemas.
Kalau hidupmu belum gandum, kalau generasimu belum gandum, maka pertanyaan saya ulang lagi, Anda gandum atau lalang, saudaraku? Jawab dalam hatimu. Kalau gandum itu bisa jadi macam-macam, bisa jadi roti, bisa jadi apa lagi Bapak Ibu gandum itu? Apa? Kok ora tau masak ora ngerti gandum itu dadi apa? Gandum bisa jadi apa? Hah? Gorengan, ya. Terus apa lagi? Hah? Bakmi, apa lagi? Kerupuk, oh iya toh. Ya, oh iya kerupuk gandum. Ya. Gandum bisa jadi makanan. Gandum memberi kehidupan tapi lalang tidak. Ingat ya, kalau kau gandum kau bisa jadi berkat untuk orang lain. Tapi memberkati dirimu dulu. Pertanyaan yang harus saudara persoalkan hari ini adalah apakah saudara sudah bisa dinikmati Tuhan apa belum hidupmu? Coba deh, jujur dalam hati. Makanya banyak orang duduk di tempat ini, di gereja ini. Pastor, kalau dengar pastor khotbah saya seperti ditampari firman. Lah kamu kalau hidupmu benar gak ditamparin kok? Halo? Amin gak? Kalau hidupmu lurus, dinikmati Tuhan, gak ada yang nampar-nampar kamu. Kalau hidupmu bermain-main dengan Tuhan terus, gak apa-apa lah pastor. Dia aja begitu, gak apa-apa lah sesekali lah. Minggu duduk di sini, dengar khotbah, pok. Pulang. Nanti susah mau lakuin gak ya? Iya enggak ya? Gak apa-apa lah, udah deh, sekali ini aja. Setan itu lihai loh, sekali ini aja. Gak ada yang lihat, nonton Masuk duduk di sini, pok. Kamu setahun begitu melempung kepalamu. Makanya saya ngomong, orang yang duduk di sini outstanding. Orang yang mau dibentuk dan orang yang memang benar-benar mau kepada kekekalan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Anda tahan, karena saya tidak mau ada ditutup-tutupi, karena saya mau bawa Anda ke sana aja udah cukup. Yang mau duduk di sini, ya yuk, nggak mau ya nggak apa-apa. Betul, saudaraku. Karena harinya sudah mepet, hari sudah dekat. Kalau nggak kita mati duluan, ya Tuhan Yesus datang duluan. Udah dekat. Kamu masih main-main sama dosa. Udah dekat kamu masih main-main. Tuh, kan saya sudah bilang Tuhan tidak lihat masa lalumu. Udah deh, tutup. Pastor dulu saya curi istri orang. Saya curi suami orang, saya ciak duit orang, saya ini, saya itu. Udah deh, udah. Jangan dengerin itu lagi, udah. Setan itu lihai korek-korek masa lalu, udah tutup. Hari ini ke depan kamu benar. Udah gitu aja. Amin gak? Di tempat ini saya kira termasuk saya gak ada orang yang dari kecil lahir semuanya mulus, gak ada. Betul? Kita pasti pernah buat banyak kesalahan, banyak kejeblokan. Dan kita ketemu Tuhan, Roh Kudus dandani kita. Nah, jangan gitu lagi. Oh gitu ya, ya gini. Kita tambah dewasa, tambah matang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dinikmati gak hidupmu? Kamu sudah diberi jasmani yang baik loh, kesehatan. Anda sudah diberi kebutuhanmu dicukupin oleh Tuhan. Kau diloloskan dari persoalan-persoalan hidup. Tuhan memberkati hidupmu. Kepingin punya jodoh, sekarang sudah punya anak 3. Betul gak? Dulu pertama remaja, muka aku kok begini sih Tuhan, laku gak ya? Laku ternyata. Ternyata laku, sekarang punya anak 3. Lupa dia gak bersyukur sama Tuhan. Aduh perutku kok buncit begini, mana laku ya Tuhan? Laku. Ikut Tuhan itu selalu pas, hampir nggak laku, hampir nggak menikah, hampir nggak ada yang noleh, laku.
Menikah, punya anak, lupa. Hampir gak kerja, hampir di PHK, hampir. Tuhan tolong. Sakit kronis hampir mati. Mati tenan, bar. hampir mati. Ditolong Tuhan. Lupa, baru sehat lupa. Saya tuh paling suka loh nemuin orang sakit. Saya ngomong, nanti kalau udah sehat ke gereja ya. Iya pastor. Tuhan jamah hidupmu sembuh. Amin. Pegang. Tuhan, kalau boleh ada belas kasihan atas dia. Aku minta kepadamu, sembuhkan dia. Tapi kehendakmu yang jadi. Bangkitkan raksasa imanmu. Percaya Tuhan itu sayang sama kamu. Apapun jawaban Tuhan, kamu sembuh atau gak sembuh, Tuhan tetap baik. Amin. Tapi ingat, saya sudah ngomong. Kalau sembuh ke Alon, kalau sembuh ke, jangan lupa itu. Kalau lupa urusannya panjang. Ikut Tuhan itu begitu. Maka saya sendiri gentar, saudaraku. Apakah hidupku sudah dinikmati Tuhan atau aku hanya PHP-in Tuhan tiap saat? Kalau sudah berbicara Stephen Lim, hidupmu bisa kunikmati atau tidak? Gentar saya takut, saudaraku. Saya takut. Saya merasa Allah belum bisa menikmati diriku. Mestinya keadaanku lebih baik dari hari ini. Aku seharusnya lebih lezat dinikmati Allah. Makanya di tempat ini kalau Bapak Ibu dengerin renungan pagi, saya selalu ngomong apa? Yuk berjuang bareng yuk. Saya tidak merasa supremasi dibanding Anda. Saya tidak merasa lebih hebat dari Anda. Tetapi kebetulan saya disuruh Tuhan jadi suster Anda, merawat Anda. Makanya saya berkata, yuk berjuang bareng. Sering kali gagal, enggak apa-apa, bangkit. Makanya dibutuhkan komunitas yang baik. Disinilah tempat itu. Habiskan waktumu untuk mempersembahkan cintamu ke Tuhan itu setiap saat, saudaraku. Kalau dulu bangsa Israel menyembelih hewan sebagai persembahan, hari ini kita menyembelih daging kita, menyembelih manusia lama kita, sampai kita bisa berkata, apalagi yang belum kupersembahkan kepadamu Bapa. Biar manis hidupku, kau lihat, kau kecap, kau nikmati Allahku. Anda pernah gak sampai di titik itu? Atau cuman hari Minggu pulang udah deh. Stephen Lim dah biar ngomong apalah. Besok Senin kerja, aku mau kerja aja. Kerjamu itu harus jadi sesuatu yang bisa dikecap Allah dan lezat. Kerjanya bener, gak ngulo. Kok ngulo? Ngulo itu Indonesia Jawa ya. Indonesianya apa? Ngulo itu apa ya? Bermain waktu. Aturan kau bisa kerjakan ini 1 jam, kau buat 1 hari. Rehoboth Semarang jangan ada orang begitu. Kau dibuang Tuhan suatu hari nanti. Di sini gak ada ya? Coba ditoleh mukanya satu-satu. Gak ada di sini. Gak ada. Ya. Jangan ngular kamu kerja. Kamu gak bisa dinikmati Tuhan. Hei suami-suami, jangan jahat sama istrimu. Jangan culas kamu. Jangan culas. Hiduplah benar. Keterbukaan awal pemulihan. Istri-istri, jangan culas sama suamimu. Jangan jahat sama pemimpinmu. Kalau seseorang tidak bisa menghormati pemimpinnya, yang adalah manusia yang bisa dilihat, yang menjadi perwakilan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana seseorang itu bisa menghormati Tuhan yang tidak terlihat? Maka boleh saya simpulkan bagaimana seseorang berkata, aku mencintai Tuhan, tetapi dia tidak mencintai pimpinannya. Omong kosong. Maka sembelilah dagingmu setiap hari. Kita hanya mau memuaskan hati kita selama ini, tetapi hari ini aku mau menyembelih dagingku.
Karena aku tidak mau masuk di dalam kemunafikan yang busuk yang berkata di mimbar ini berkata aku mencintaimu. Tapi hari-hari hidup aku menyakiti Tuhan tiap saat. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan, itu terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Mengerikan saudaraku. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Kita lupa membalas semua kebaikan Tuhan. Dulu kau tidak punya kerjaan, kau nangis-nangis, kau stres, kau depresi. Hari ini kau punya pekerjaan. Tapi jangan lupa sama Tuhan. Amin. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Bagaimana kau membalasnya? Kau balas dengan kejujuran di dalam pekerjaanmu. Hatimu tidak tertambat kepada pekerjaanmu, tapi kau tambatkan semua untuk Tuhan. Bapa itu sayang sekali sama engkau dan saya. Dia bukan hanya mau menyelamatkan ekonomimu, kesehatanmu, keluargamu, rumah tanggamu, nama baikmu. Tetapi dia ingin menyelamatkan hidup kekalmu, saudaraku. Karena itu berbekalah dengan baik. Jadi manusia yang bisa dinikmati Allah. Sejak kau hidup di bumi ini. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, oh karenamu. Lagi yuk, inilah yang kurenungkan. Katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu Bapa. Tutup matamu, nyanyikan lagu ini. Katakan dengan kesungguhan hati dan pengagungan kepadamu. Oh haleluya, katakan. Oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dia rindu hidup kekalmu bisa sampai kepada dia. Makanya tadi lagu ini, biarlah manis kau dengar, hari hidup kita. Setiap kita ngomong manis didengar Tuhan. Setiap masuk di dalam pikiran kita manis dilihat Tuhan. Setiap yang timbul dari hatimu, di perasaanmu manis dilihat Tuhan. Kelakuanmu manis dilihat Tuhan. Di dalam kesendirianmu manis dilihat Tuhan. Di dalam kompleksitas masalahmu yang memancing emosimu, yang memancing seluruh daya upaya dirimu sampai engkau kepikiran masalah ini. Biarlah manis kau dengar hari hidupku. Wah susah saudaraku, Tuhan tidak gampang memang. Ingat ya, mungkin kamu tidak akan pernah mendapatkan peringatan ini lagi. Saya mau katakan jangan sombong. Siapapun kau hari ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Ingat, kalau bukan Tuhan yang menolong, membela dan memelihara hidupmu, kau tidak ada sampai hari ini. Amin saudaraku. Amin saudaraku, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan itu baik saudaraku. Betul, saya sampai-sampai saya gak bisa ngomong apalagi selain, ada kalimat yang bisa saya utarakan selain kalimat baik, sangat baik, teramat baik. Lebih dari itu saya gak tahu. Tapi more than that. Dia memperkenalkan kasihnya kepada engkau dan saya. Tidak pernah berhenti. Sampai-sampai yang kita khawatirkan tentang kebutuhan jasmani pun Tuhan cukupkan. Loh betul loh saudaraku. Tuhan cukupkan. Tuhan sediakan.
Anda pikir gimana bayar anak uang sekolah? Tuhan sediakan. Bagaimana ini dan itu Tuhan sediakan. Betapa sayangnya dia dengan detail dia merajut hidupmu dan hidupku. Tapi seberapa sayang kau dan saya kepada dia. Kalau kau sayang, kau tidak melukai hatinya. Kau sudah menerima kebaikan yang begitu luar biasa. Maka jadilah gandum yang bisa dituai suatu hari nanti. Dan dia berkata, thank you nak, kau sudah berjuang buat aku. Kau mengasihiku. Ini gereja Rehobot yang harus begitu. Saya frustasi saudaraku dengan Rehobot, betul. Gak gampang orang diajarkan begini. Maka kalau perusahaan, seperti sebuah perusahaan ini turnover manusianya cepat banget di Rehobot Semarang. Dia duduk begini. Wah, khotbahnya mati-mati. Hah, khotbahnya apa? Kesucian? Hidup. Wah, khotbahnya? Hah? Wah. Apa? Sesuai dengan kehendakmu. Loh enggak, kehendakku maunya sembuh. Loh, lah Tuhan sesuai kehendak. Waduh. Berat loh. Gak boleh tipu kiri kanan, gak boleh nakal, gak boleh genit, gak boleh cabul. Aduh, rejo angele kaya ngono. Turnovernya banyak. Yang tahan, yang gak tahan move dia. Tapi saya di awal-awal stres, saudaraku. Kapan kursi ini penuh Tuhan? Tapi Roh Kudus dengan lembut. Dari lalang ke gandum itu gak gampang. Dan hanya pilihan orang-orang itu sendiri mau memilih gandum atau tidak. Dan kalau kau dan saya berjuang mau jadi gandum yang dituai Tuhan, Yesus akan berkata kepada engkau dan saya, bawa masuk ke lumbungku gandum itu. Siapa yang mau masuk ke lumbung Tuhan? Amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Kecuali saudara tidak mau dituai oleh Tuhan, kau akan dituai oleh kuasa gelap dan dimasukkan ke dalam lumbungnya, api kekal itu. Coba serius saudaraku, pertanyaan ini bawa pulang. Apakah aku gandum atau lalang? Kalau aku gandum berarti hidupku harus bisa dinikmati oleh Sang Penciptaku. Hajar lagi pertanyaan kedua, apakah hidupku dinikmati Tuhan? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, adakah hidupku dinikmati Tuhan atau tidak? Every words yang keluar dari mulutku dinikmati enggak? Perhatiin, mulai perhatiin hari ini. Main HP, hati-hati. Pikirkan generasimu, pikirkan pasanganmu. Saya gentar berbicara ini, saudaraku. Saya merasa saya pun belum memuaskan Tuhan. Sebagaimana harusnya saya masih ada beberapa hal yang harus saya, Bapak Ibu. Ya itulah berjuang. Anda pun pasti sama. Karena saya tahu ada tahun-tahun di mana saya hidup tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul. Walaupun suara kebenaran ini menginspirasi saya untuk hidup benar, tetapi ada kedagingan saya yang masih harus segera terus tiap saat. Anda juga. Anda dengar tiap minggu, tiap Rabu, tiap pagi. Kita belajar jadi orang baik. Kita belajar bagaimana senengin Tuhan. Saya nyaris terbuang saudaraku. Nyaris, hampir. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya dalam suara kebenaran ini. Akhirnya saya mengerti. Dan saya mengejar ketinggalan itu. Saya kejar saudaraku. Dan di tempat inilah saya mengajak saudara semua untuk mengejar ketinggalan kita semua ini. Amin. Gak usah bingung, temanku udah married semua, aku belum, pastor. Kamu kejar ketinggalan meritnya itu. Iya. Terus kamu nembak cowok sembarangan.
pokoknya merit. Saya paling susah ngurusin anak muda yang sudah kepengen nikah. Wangel. Makanya benar kata pepatah ngomong apa? Kecoa aja dipikir kurma. Oh bukan ya. Apa ya? Tai tikus dipikir coklat. Cinta itu buta. Susah. Saya sampai ngasih tahu anak-anak yang kebelet nikah itu tuh sampai, nggak usah buru-buru. Tapi deadline pastor, deadline. Apalagi kalau cewek, udah dikejar waktu, umurnya udah 29, 30. Wah itu kayaknya kayak TV nih, but merah dah. Warning pastor, warning, waktunya sudah habis ya gitu. Udah 30 tahun belum nikah, pikiran dia. Emang kenapa sih gak nikah? Bukan saya mengajarkan tidak boleh menikah loh. Ini kemarin juga ada yang ngomong anak muda, sama Pastor Stephen gak disuruh nikah semua. Loh ngawur kamu. Maksud saya jangan buru-buru nih. Pilihlah dengan benar, bibit, bobot, bebet. Benar. Jangan asal tabrak kamu, yang penting nikah. No. Nikmati kesendirianmu dengan Tuhan. Habiskan waktumu bersama dengan Tuhan. Sampai kau bisa dinikmati Tuhan, kau bisa menikmati Dia. Kau bertemu Dia, Dia menemukan kau. Gak kaya gak ada masalah. Kaya pun gak masalah. Punya rumah gak masalah, gak punya rumah gak masalah. Jadi janda, jadi duda, gak menikah lagi gak masalah. Menikah lagi banyak masalah. Karena udah punya anak masing-masing, repot nanti. Betul gak? Ya ngomong mudeng gak? Susah. Tapi pikirkan hidupmu bersama dengan Tuhan sehingga apapun keputusanmu itu bisa dinikmati Tuhan. Bukan maumu tapi maunya terjadi dalam hidupmu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya belajar untuk shaping my life, semakin menyenangkan Tuhan. Saya kejar ketinggalanku. Kalimat yang sering terucap adalah, aku mengasihimu dan aku mau hidup sepenuh hati untuk Engkau, segenap hidup untuk Engkau Tuhan. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya selalu, itu loh yang saya susah menerjemahkan. Hidupku harus berbagi untuk orang lain. Maka inilah gereja ini yang saya adakan untuk berbagi dengan orang lain. Remukkan hatimu, remukkan egomu, lakukan apa yang aku mau. Aku mau lihat betapa engkau mementingkan aku atau tidak. Itu kalau apa saya jujur manusia daging saya ngomong ngapain saya buka begini, saudaraku. Gak ada kepentingan lain selain saya kepentingan Tuhan. Bapak Ibu ya, coba bayangin. Di dalam gereja ini ada di divisi caring, usia indah, teens, sekolah minggu, musik, worship leader, pendoa, usher, multimedia. Wah banyak, ada lagi lainnya mungkin kelewat. Kamu kira ini satu-satu gak ribet? Ribet loh. Dan kalau ini bukan mau terbagi untuk orang lain, saya kira ngapain ya begini. Ini yang mau saya kasih gambaran ke kalian. Kalau orang sudah habis untuk Tuhan, dia mau dinikmati Tuhan, hidupnya tidak akan egois, dia akan berbagi untuk orang lain. Maka saya mengajak kepada engkau dan saya menyenangkan Tuhan dalam dinamika hidupmu. Kalau kau belum bisa berbagi untuk orang lain, buat dirimu dulu deh, beresin. Kau bisa dinikmati Tuhan dulu. Kedua, keluarga intimu. Keluarga besarmu, keluarga rohanimu, baru kau mau pergi kemana terserah. Maka renungkan ini baik-baik saudaraku. Kadang sampai saya berkata Tuhan berat bebanku. Rasanya aku tidak mau ambil tanggung jawab ini. Hidupku terganggu.
Jujur saudaraku, saya ngomong begitu. Hidupku terganggu dengan pelayanan ini Tuhan. Berat. Tapi mesti mulut ini keluar satu kalimat lagi. Tetapi kalau ini menyenangkan kau ya aku lakukan terus Tuhan. Bapak Ibu juga pasti sama. Kenapa saya katakan itu? Karena kau dan saya suatu hari nanti akan bertemu Tuhan. Kita akan ada di dalam pengadilan tahta Allah. Kita bertemu face to face dengan pencipta kita. Saya cuma mau ngomong begini loh Bapak Ibu. Saya mau sampaikan dari kalimat yang tadi saya ceritakan. Semuanya ini kita lakukan. Semuanya kita berjuang. Kita jatuh bangun semuanya. Tujuannya satu. Sampai di tahta itu. Tuhan bangga melihat saudara dan saya hidup melakukan kehendak-Nya. Dan Dia akan berkata begini. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadamu lah aku berkenan. Amin saudaraku. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tanganmu dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadilah anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Anda tidak akan jadi miskin kok saudaraku. Amin. Kau tidak akan dipermalukan Tuhan. Ngalahlah sama orang yang memusuhimu. Diamlah kalau kamu disakiti orang. Dijelekkan namamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan akan menikmati itu semua. Ketika engkau meremukkan dagingmu, kau sedang menyenangkan Tuhan. Ketika engkau jadi gandum, kau dinikmati Tuhan. Karena lalang itu tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Anak-anak di tempat ini dengar baik-baik, sayangi orang tuamu. Meskipun orang tuamu miskin, bodoh, mungkin tidak punya pendidikan yang tinggi. Ingat, sayangi bapa mamamu. Hormati mereka. Walaupun mereka tidak layak untuk dihormati. Karena kekurangan mereka. Tetapi Tuhan mau kau tetap mengasihi mereka. Roh Kudus akan menolongmu anak-anak. Untuk menghormati orang tuamu. Amin. Ngapain pastor menghormati orang tuaku, bedain aku. Tetap hormati dia. Tetap kasihi dia. Itu bekal kekalmu, saudaraku. Kau harus jadi teladan buat anakmu. Mamaku tetap menghormati kakek nenekku meskipun dia tidak baik dengan mamaku atau dengan papaku. Supaya dia punya bekal rohani juga. Lihat dari kamu, seorang mama, seorang papa, tetap sayang sama orang tuanya. Meskipun orang tuanya membedakan dirimu. Saya khawatir Anda belum sampai di sini. Dan saya juga mencemaskan aktivis Rehoboth Semarang dengan segenap pengurusnya di sini. Bukan hanya senang kebaktian, pulang tepuk-tepuk tangan. Selesai kasih persembahan, kau pulang. Terus kita hanya happy, selesai, pelayanan selesai. Aku menipumu. Kalau hanya begitu saya menipu Anda. Karena yang harusnya saya membawa Anda ke langit baru, bumi baru. Hanya kebaktian selesai. Tidak ada pertobatan. Tidak ada pemulihan. Saya cemas, saudaraku, saya khawatir sekali kalau hidup saya tidak bisa jadi contoh untuk kalian. Maka pada pagi hari ini, berbuahlah sungguh-sungguh. Ini ajaran yang gak gampang saudaraku. Tapi ini benar. Ini benar. Ini benar. Perjuanganmu dan perjuangku jadi gandum. Jadi gandum. Udah. Kita merubah diri kita yang ilalang selama ini jadi gandum tiap saat. Setiap detik, setiap menit usahakan terus. Hidup kita singkat saudaraku. Saya paling sedih kalau sudah mendoakan orang yang sudah saya doa apa begitu? Saya tanya, saya doa apa sama orang begitu? Suruh tantang dia masuk percaya kepada Tuhan Yesus, nggak bisa.
selama hidupnya dia tidak mau sungguh-sungguh mempercayai Yesus. Terus mau mati, terima Tuhan ya, terima ya, kamu pasti masuk surga. Oh, gak semurah itu surga. Kamu masih hidup hari ini, kamu masih sehat, kamu masih bisa jalan, kamu masih bisa pergi ke mall. Kenapa gak pilih Tuhan? Kenapa kau tidak berjuang untuk dinikmati oleh Tuhan? Kau ke gereja pun suka-suka hati, malas-malas, aduh ya udah deh nyetor deh waktu. Kau tidak ada kerinduan cari Tuhan. Pujian penyembahan angkat tangan pun kau susah, kau sembah dia susah. Di rumah kau tidak pernah berdoa. What Christianity yang kamu punya? Terus kau mau masuk surga. Berdoa tidak pernah, baca firman tidak pernah. Kau tidak rindu Tuhan. Terus kau mau masuk surga. Saya tanya kepada Anda, surga apa yang kau miliki? Kau mengasihi orang pun tidak. Kau peduli dengan pekerjaan Tuhan pun tidak. Apa yang kau mau jadikan dengan kekristenan dengan dirimu? Kau usah ngomong pekerjaan Tuhan, support anakmu untuk datang ibadah pun tidak. Dirimu bawa ke ibadah pun malas. What Christianity? Tanya. Kemudian kau bertanya, apakah aku bisa dinikmati Tuhan? Untung Tuhannya bukan saya, kalau saya ludahin Anda. Maaf, saya ngomong kasar Bapak Ibu. Saya jujur, kekristenan itu memuakkan. Aku mengampuni, tapi di luar kau masih membicarakan orang itu. Segenap hidup untuk Tuhan, bohong. Kau masih simpan banyak hal. Kau dan saya harus punya perasaan Tuhan. Makanya tiap hari bergaulah dengan Tuhan. Punya perasaan krisis, aku harus punya perasaan Tuhan. Dan ini serius saudaraku. Karena pada saatnya nanti, ketika kita harus bertemu dengan face to face dengan Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Anda semua di sini terhormat, berharga di sini. Saya katakan sekali lagi, Anda berharga di sini, terhormat di sini bukan karena Anda naik Alphard di sini. Amin. Anda mau naik Alphard, Anda mau jalan kaki, Anda mau naik motor. Kami tidak membedakan itu. Saya tidak membedakan Anda. Tegas saya ngomong. Anda mau ras apapun, saya tidak membedakan. Tapi yang membuat saya mencintai Anda lebih adalah ketika Anda tekun, Anda mau sungguh-sungguh berubah, Anda mau terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Itu indah. Itu yang saya nilai lebih. Udan Siti ramangkat. Ngomongin cinta Tuhan. Hapus-hapus. Kayak gerimis kotak-kotak. Rasa mangkat yang nopo udan. Pastor gak berangkat. Banjir Siti. Sebelum banjir itu sekap mesin tetap berangkat. Amin. Kalau sudah satu kap mesin mobil jangan berangkat, nanti rusak, Anda minta ganti, saya repot. Amin. Baru sakit pilek, meriang radang, berangkat dong pelayanan. Saya sampai kasih tahu kepada semua para pelayan Tuhan. Sebelum kamu atang-atang nengok di rumah sakit, mangkat. Kalau sakit. Atang-atang itu apa ya? Terkapar. Sebelum Anda terkapar di rumah sakit, berangkat pelayanan. Anggap Anda Pastor Stephen Lim, Rano sing ganti ke khotbah. Amin. Aser, ndak datang hujan, ganti ke orang. Ndak datang, ganti ke orang. Sakit meriang, ganti ke orang. Ada perlu, ganti ke orang. Lah kalau saya ngomong ada perlu, piye, Bapak Ibu? Jawab saya. Nek saya ngomong saya ada perlu, itu saya ganti ke saya. Berpikirlah pelayananmu adalah pelayanan tidak bisa digantikan Tuhan. Tidak bisa digantikan orang lain. Karena aku mau buat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong. Nggak ikhlas, hari ini dimarah-marahi sama pastornya soalnya. Khotbahnya ngamuk-ngamuk Pastor Ben. Kamu jadi Kristen puluhan tahun nggak berubah. Kesel aku. Mau gandum apa lalang? Tenan. Yang mau gandum angkat tangan.
Tinggi-tinggi, gak usah malu-malu. Sekarang nyanyi yang tuh gini loh. Oh haleluya. Berani, isin-isin. Ngangkat yuk setengah tiang, memangnya berkabung. Kesel aku lihat kamu itu. Amin. Angkat tangan gini-gini, coba angkat tangan begini. Semua pakai parfum, amin. Ya, ini kok susah loh. 5 menit lagi selesai. Udah usah buru-buru dong, seminggu sekali tok. Amin, Bapak Ibu. Dengerin baik-baik. Kalau hari ini engkau dan saya benar-benar mau jadi gandum, minta petunjuk Roh Kudus. Sekarang ini aku gandum apa lalang Tuhan? Roh Kudus tuntun aku. Maka tidak jarang Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupmu. Kepahitan yang begitu dalamnya yang akhirnya merubahmu jadi gandum. Kemarin saya tulis di story saya di Instagram, saya tulis begini. Saya minta kebahagiaan sama Tuhan. Saya berdoa minta sama Tuhan kebahagiaan, tapi Tuhan kasih saya kehilangan. Dan saya pikir Tuhan itu kejam dengan hidup saya. Ternyata dari kehilangan itu, tempat itu dikosongkan. Supaya yang membahagiakan itu datang dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudaraku. Itu luar biasa. Hari ini kau berkata, kenapa bisnisku sampai remuk begini? Wah tuh lihat tuh orang-orang begitu. Saya dulu juga begitu, kenapa ya? Wah ini dan itu. Ternyata saya diganti berkat sementara, ya uang selama itu. Wah memang gampang duit. Semua bisa punya, oke. Tapi Tuhan gantikan, Tuhan ngomong begini nak, itu kebahagiaanmu semu. Ku kosongkan, ku isi dengan diriku, supaya kau punya kebahagiaan yang utuh dalamku. Nanti ku kembalikan step by step, pelan-pelan. Lihat ya, Tuhan pasti kembalikan, pelan-pelan. Sampai kamu layak. Orang itu kalau dapat uang kaget bisa mati loh ya. Betul gak Bapak Ibu? Betul gak? Biasanya gak pernah pegang duit M-an, tiba-tiba dikasih duit 5M. Jantungnya pedot, mati. Sek Bapak Ibu. Tuhan gak model begitu. Tuhan tahu kemampuan kita. Oh ini anakku masih norak ini. Nanti kalau dikasih 1M, hilang meneh. Kasih dulu berapa? Pelan, dipercaya pelan. Tergantung respon kita juga mengelola dengan baik. Tuntunan Roh Kudus. Oh ya, step by step. Coba ya, saya seorang Stephen Lim, ini gereja baru berapa tahun? 4. Tiba-tiba dikasih 5.000 jemaat. Kalau enggak saya stroke, gerejanya munting, ambruk. Gak bisa ngelola. Ngerti gak saudara? Ini mau dengar perhatian aku ngomong. Semua itu step by step. Nikmati, kamu diisi oleh Tuhan dulu. Maka benar Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan bukan duitnya, nanti itu akibatnya. Tapi tambahkan apa? Tambahkan hikmat, kecerdasan spiritual, tambahkan iman ke Tuhan, tambahkan mental yang kuat. Semakin maju, semakin kuat, terus. Baru itu mengikuti yang lain. Amin gak nih? Siapa yang mau jadi gandum? Angkat tangan. Hidup benar yuk mulai hari ini. Utamakan Tuhan, cari Tuhan, dan bereskan hidup lama kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, yuk bangkit berdiri.